Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herani Febrianti dengan NPM 1184071 dari kelas D4 TI 3C dengan mata kuliah AI dengan dosen yaitu Pak Roli Maulana Awangga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul mengenal kecerdasan buatan dan sedikit links. Baik, pertama-tama kita akan buka tugasnya terlebih dahulu di modul praktikum kecerdasan buatan. Nah, nih chapter 1 yaitu mengenal kecerdasan buatan dan sedikit real. Yaitu pertama-tama kita disuruh 1.1 yaitu teori, praktek teori penunjang yang dikerjakan, yaitu pertama-tama kita disuruh buat resume definisi, sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Buat sendiri bebas plagiarismenya. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 1 ini. 1.1 yaitu teori. Pertama, definisi kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI merupakan teknik meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan suatu masalah, atau dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan mesin untuk menyelesaikan persoalan rumit dengan menggunakan cara yang lebih manusiawi. Adapun contoh sederhana penerapan kecerdasan buatan adalah Siri, itu pada iOS. Bagi pengguna iPhone atau iOS pasti sudah tidak asing dengan Siri yang seringkali diartikan sebagai asisten pribadi pengguna iOS dalam melakukan hal-hal tertentu untuk penggunanya. Yang kedua yaitu perkembangan dan sejarah AI. Sama seperti yang soal ini, perkembangan kecerdasan buatan. Perkembangan dan sejarah AI. Pada tahun 1956 merupakan tahun pertama kali muncul istilah AI atau Artificial Intelligence yang dikemukakan oleh John McCarthy di konferensi Denmark. Penggunaan AI begitu populer dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an merupakan tahap di mana riset awal proyek AI yang tujuan untuk eksplorasi topik penyelesaian persoalan dan metode simbolik. Selanjutnya, pada tahun 1959 dari IBM yang bernama Nathaniel Rochester bersama beberapa mahasiswa lainnya mengeluarkan program kecerdasan buatan yaitu Geometry Transformer.
Lalu pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat memiliki keinginan dalam melatih dan mengembangkan komputer supaya memiliki nalar yang menyerupai manusia secara dasar. Kemudian pada tahun 1963, program yang mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus dibuat dengan James Langley. Pada tahun 1970 adanya suatu keberhasilan proyek DARPA, yaitu Defense Advanced Research Project Agency, dengan mampu menyelesaikan studi kasus tentang pemetaan jalan. Selanjutnya pada tahun 1986 program analogi yang digunakan dalam pemecahan masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ itu dibuat oleh Tom Evan. Dari tahun 1980-an, AI kemudian mulai berkembang di bidang industri dan mulai berkiprah hingga saat ini, di mana para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan AI yang bermanfaat pada kehidupan sekarang atau di masa depan nanti. Setelah itu pada awal abad ke-21 atau lebih tepatnya pada tahun 2003, DARPA yang kita jelaskan tadi di atas itu berhasil untuk menciptakan asisten pribadi yang cerdas. Sejak saat itulah teknologi AI terus berkembang sangat bagus dan sampai saat ini AI tersebut lebih menjurus pada program yang lebih detail dan kompleks dengan penerapan struktur algoritma dari pembelajaran secara dalam atau deep learning, yaitu AI yang dikembangkan bisa mengerjakan persoalan dan memberi solusi yang lebih kompleks dengan kondisi yang lebih beragam. Baik, kita baca yang tugas kedua, yaitu buat resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan universal learning, dataset, training set, dan testing set. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu nomor 3, yaitu kecerdasan buatan atau AI terbagi menjadi beberapa metode, yaitu supervised learning, klasifikasi, regresi, unsur supervised learning, dataset, training set, dan juga testing set. Baik, saya di sini akan menjelaskan satu persatu pengertiannya. Supervised learning. Supervised learning merupakan suatu pembelajaran dengan adanya pengawas atau disebut dengan supervisor. Supervisor merupakan suatu label yang ada di setiap datanya. Kemudian label tersebut berisi beberapa tag dari data yang ditambah ke dalam model pembelajaran mesin atau lebih tren disebut dengan machine learning model. Bisa diilustrasikan seperti gambar apel. Di tag apel dari masing-masing gambar tersebut, apel dan gambar pear dari masing-masing gambar, yaitu apel dan gambar pear itu, lalu kita machine learning memiliki beberapa kategori merupakan klasifikasi, yaitu bentuk apelnya gimana, pokoknya berupa kategori. Ada ya, kalau apel kan berwarna merah, sedangkan pear itu warna kuning dan selainnya, itu di berupa klasifikasi. Dan regresi itu kayak bentuknya seperti tadi, bentuknya, warnanya, tinggi badannya, berat badannya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan sampel yang dimiliki oleh dua atau lebih kelas yang dikelompokkan yang disesuaikan berdasarkan ukuran kemiripan atau jarak yang melekat. Yang ketiga yaitu regresi. Regresi merupakan sebuah prediksi apabila hasil atau output yang diinginkan terdiri dari satu atau lebih variabel continuous. Yang keempat, unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan suatu pembelajaran tanpa adanya sebuah pengawasan dan tidak menggunakan label untuk bisa memprediksi target variabel. Unsupervised learning lebih mengelompokkan tentang kesamaan atau kemiripan dari atribut yang sudah diinputkan. Apabila atribut dari sifat dan data variabel yang diproses ternyata memiliki kemiripan, maka akan dijadikan satu kelompok, yaitu clustering, dan akan menimbulkan beberapa bagian kelompok. Jumlah cluster bisa tidak terbatas dari kelompok tersebut. Model melabelkan, dan jika data baru akan diprediksi, itu akan diproses untuk mencocokkan kelompok yang memiliki kemiripan atau fitur. Unsupervised
learning tidak punya outcome spesifik seperti supervised learning karena tidak adanya sebuah label dasar. Dapat disimpulkan jika supervised learning tentang atribut atau label yang sudah ada dari kategori yang diinginkan berbeda dengan unsupervised learning, di mana unsupervised learning itu menggunakan kesamaan dari atribut yang dimilikinya. Jika atribut dari sifat dari data fitur yang diekstrak memiliki kemiripan, maka akan dikelompokkan ke dalam clustering, sehingga hal ini akan menimbulkan kelompok, yaitu cluster. Jumlah cluster itu bisa unlimited atau tidak terbatas. Nah, yang selanjutnya itu dataset. Dataset merupakan kumpulan sampel yang sudah dikumpulkan dan bersifat homogen. Salah satunya itu seorang anak ingin bermain voli, tetapi keputusannya untuk bermain voli tidak tergantung pada variabel yang ditentukannya. Contohnya jarak kaki dari garis atau tinggi net, sehingga variabel ini disebut dengan fitur dalam sebuah permainan. Yaitu yang selanjutnya itu training set. Data yang digunakan untuk bisa melakukan klasifikasi ataupun prediksi. Dengan adanya data training set, maka akan didapatkan sebuah model regresi. Yang terakhir yaitu testing set. Testing set digunakan untuk menguji kebenaran dari sebuah model data. Adapun testing data berisi dengan unseen example itu merupakan contoh yang tidak ada di dalam training set. Baik, yang tugas kedua yaitu selanjutnya kita akan melakukan yaitu instalasi. Pertama-tama 1.2 itu instalasi. Pertama-tama kita membuka dulu https chicken links. Ini kita tekan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas bagi dan wajib di screenshot dari komputer sendiri. Nah, jadi pertama-tama kita harus instalasi library skin dari Anaconda. Ini pertama kali kita harus instalasi dulu yang dari sini. Setelah itu baru kita mencoba kompilasi dan uji coba, ambil contoh kode dan lihat variabel explorernya apa hasilnya. Nah, kita pertama-tama kita install dulu di Anaconda ya. Nah, kita tinggal klik, lalu kita pilih install. Terus kita pilih Windows, terus packagernya kita pilih Anaconda. Lalu kita copy. Salah. Kita Ctrl C. Lalu kita buka Anaconda promnya. Terus kita Ctrl nih, enter. Ya guys, agak lama menunggunya. Nih, setelah itu apabila kita ingin melanjutkan installnya, kita tekan Y, lalu kemudian enter. Setelah selesai diinstal, kita mau buka ini Conda Listkit to see ini. Kita copy, terus kita masukin ke sini. Nih, sini. Nah, untuk melihat apakah apa aja sih yang kita install yang ada dalam ini, kita pilih Python mince import. Nih, jadi yang kita download tadi itu ada pip, yaitu pip. Ini versinya 19.1.1, terus setup tools 41.01, Skrillin, Napi, terus CP, Python, Pandas, Matplotlib, Joblib.
Nah, ini berarti tandanya kita udah terinstall ya, teman-teman. Setelah itu, masuk lagi ke tugas tadi. Setelah melakukan instalasi, kita mencoba kompilasi dan uji coba, ambil contoh kode dan lihat variabel explorernya. Nah, kita buka, yaitu buka Spider. Kita buka Spider. Setelah buka Spider, kita jalanin. Nih, dia akan muncul seperti ini. Ini hasilnya. Tuh. Kata SFC, terus yang ini. Biar lebih jelas. Nah, kita disuruh cek di variabel explorernya. Nah, variabel explorernya akan muncul seperti ini. Value-nya 0,584 floatnya ini. Berarti udah berhasil ya teman-teman semua. Setelah itu, sudah melakukan uji coba dan lihat hasil variabel explorernya, lalu kita mencoba loading an example dataset, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Nah, di sini berarti kita akan mengartikan per baris dari codingan dataset. Nih, satu yaitu loading an example dataset from scikit-learn import dataset. Maksud dari from scikit-learn import dataset tersebut yaitu digunakan untuk memanggil dari kelas dataset. Nah, pengertian dari dataset tadi yang sudah jelaskan, yaitu dataset itu merupakan kumpulan sampel yang sudah dikumpulkan dan bersifat homogen. Berarti dataset tersebut ini bersifat homogen. Lalu codingan selanjutnya itu iris dataset load underscore iris. Ini menggunakan contoh dataset iris, terus digits dataset load digits, terus lalu print dataset target. Coba kita copy ini, terus kita jalanin ya. Coba kita run. Nih akan muncul, kalau pas sudah di copy datasetnya aja, dia akan muncul seperti ini. Nih SFC 058 ini sampai ini. Lalu kita coba ganti printnya, coba kita buka yang di sini, kembali di awal. Nah, ini loading an example dataset from dataset sama kan ya dengan yang di sini tadi tuh 0,58. Printnya digits target. Atau juga bisa kita ganti, kalau misalnya ini kan tadi kita pakai digits dataset load digits. Nah, coba kalau kita ganti pakai digits data. Coba kita gantinya digits data ya, pasti printnya ya. Digits target. Dan kalau ini coba kita ganti jadi digits data. Coba aja dulu ya. Bisa nggak? Gimana itunya? Coba run. Nah, kalau digits data itu dia berbeda. Nih, dia nampilnya begini digits data. Jadi dia cuma keluar 0,05. Jadi cuma datanya aja, sama sih seperti ini kan. Nah, udah sama kan ya, gengs. Nah, dia cuma data aja. Coba kalau kita pakai digits target.
Coba kita pakai digits target, kita target. Digits target. Target. Coba ya kita jalankan. Gimana hasilnya? Nah, kalau digits target itu akan hasilnya seperti ini. 012898. Pasti akan sama ya teman-teman, tuh ya kan sama. Lalu kalau kita coba pakai digits image, salah lagi nih. Kalau kita pakai digits image, tutup kurungnya jangan lupa. Tapi ini image-nya coba kita jadi ganti angka 1. Ctrl S, coba kita jalani, run. Nah, kalau digits image kan kita pakai yang 1 ya. Nih, hasilnya 0, 0, 0, 12, 13, 5. Ini terserah sih mau image-nya mau yang berapa. 1 juga boleh, 0 juga boleh. Nih, sama kan? Nah, tapi kan tadi saya menggunakan yang 1, yang ini yang 0. Bisa juga kita pakai yang 0. Atau kosong. Coba ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai digits image not, itu akan sama hasilnya seperti yang di tadi. Tuh, 0, 0, 5, 13, 9, 1, 0, 0. Pasti akan sama hasilnya seperti ini kan. Nah, kalau yang tadi saya pakai yang 1. Setelah itu kita akan mencoba yang kedua, mencoba loading and example dataset kan udah. Lalu yang ketiga yaitu mencoba learning and predicting, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Nah, sama aja seperti yang di atas. Tadi kan dataset ya, sekarang yaitu learning and predicting. Learning and predicting. Learning and predicting. Nih, from SQL import SFM itu merupakan untuk mengimport kelas SVM dari library Skrillin. From Skrillin import dataset untuk mengimport kelas atau fungsi dataset. Lalu CLF sama dengan SMF titik SFC gamma sama dengan 0,001 C sama dengan 100 itu berfungsi untuk memasukkan implementasi dari support vector classification ke variabel SLF. Iris sama dengan dataset titik load iris digunakan untuk membuat dan memasukkan dataset iris ke variabel bernama iris, terus digits dataset load digits. Di sini digunakan untuk membuat dan memasukkan dataset digit ke variabel digits. Terus CLF fits digits data itu saya isi dengan -1. Terus digits targetnya -1 digunakan untuk melakukan pengiriman data training set ke method fit. CLF predict digits data -1. Di sini digunakan untuk melakukan prediksi nilai pada digits. Jadi di sini kan sudah saya jelasin berfungsi-fungsi dari codingan tersebut. Bisa dilihat pada codingan dari Bapak. From Skrillin import gamma 0,01 C sama dengan 100. Bersamakan ya. Coba kita jalani satu persatu. Nah, di sini pada saat pas kita running, di sini akan keluar hasilnya yaitu 0,0513 ini dataset. Lalu yang learning and predicting itu akan keluar seperti ini. Ini SFC
C sama dengan 1.0 break this false, C size 200, class week non ini degree 3, gamma scale canary wave. Setelah itu, setelah kita melakukan reading and predicting, nah di sini saya sudah melakukan penanganan error yang nih. Kita coba ya jalan. Nih, kenapa ini error? Karena pada digitnya udah saya ganti, name-nya kurang digit. Sebenarnya kalau digit itu pakai S, jadi digit. Di sininya kurang S, jadi tidak akan muncul. Apabila kita tambah S pasti akan keluar hasilnya. Setelah itu kita kembali lagi. Ya, itu keempat ya, mencoba model persistence, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Berarti kita menjelaskan model persistence-nya ya teman-teman. Sama seperti di atas, kita jelasin ya. Baik, kita pertama-tama saya akan menjelaskan from SQL import SFM. Di sini digunakan untuk memanggil SFM di library. Lalu codingan kedua yaitu from SQL import dataset. Panggil dari dataset yang di atas tadi yang digunakan yang bersifat homogen. Terus CLF sama dengan SVM dikali dengan SFC. Di sini digunakan berfungsi untuk memberikan nilai gamma secara manual. Contohnya yaitu S, Y sama dengan dataset .load iris return XY sama dengan true. Berarti dia bernilai benar. Mengambil dataset iris terus CLF feed XY sebagai class filter. Lalu selanjutnya yaitu import pickle. Import pickle digunakan untuk mengambil library pickle yaitu dengan rumus S sama dengan pickle kali dat. Untuk membuat variabel S sebagai class var. CLF2 sama dengan itu rumusnya yaitu CLF2 sama dengan pickle kali loads. Digunakan untuk variabel CLF2 sebagai loads-nya, lalu CLF2 predict untuk prediksi. Jangan lupa kita memanggil from job lib-nya. Apabila kalau kita nggak manggil job lib-nya tidak akan menyimpan model, tidak akan tersimpan dalam npm kita. Yaitu dengan codingan from job lib import dap lalu load. Itu di sini digunakan untuk mengambil dap melalui library job lib. Dap CLF yaitu dengan masuk npm saya itu 1184071.joblib. Di sini digunakan untuk menyimpan model ke dalam 1184071. Lalu CLF sama dengan load sama juga dengan npm 1184071 di print dengan jangan lupa printnya yaitu CLF. Kemudian import napi. Kan yang apa saja yang ada dalam yang kita download tadi kan ada joblib, napi. Nah, rumus kalau untuk menghasilkan napi jangan lupa dengan rumus import napi snp. Itu memanggil library napi dibuat snp. Nah, from SQLite import random projection. Lalu rumusnya rng np .random state. Di sini untuk membuat variabel ng mendefinisikan np, fungsi random dan att random. Np itu singkatan dari napi. Lalu rumusnya yang kedua itu x sama dengan rng.range. Masukin nilainya yaitu 10,10 terus koma satu lagi 2000 untuk membuat variabel x dan menentukan nilai x-nya. X sama dengan rng range 10,2000.
lalu snp.array tipe float 32. Lalu tipe mengubah tipe data menjadi float 64, yaitu transformer random projection Gaussian random projection as new transformer fit transform as new. Ini kalau untuk membuat variabel baru kita menggunakan codingan yaitu s underscore new sama dengan transformer fit transform, lalu x underscore new data tipe itu digunakan untuk mengubah tipe data menjadi 64. Jadi kalau kita untuk mengubah tipe data itu menggunakan rumus codingan yaitu x underscore new data tipe. Lalu jangan lupa kita untuk menampilkan hasilnya kita tulis codingan print x new yang mana kita mau menampilkan hasilnya. Nah lalu kita coba ya teman-teman semua. Nih, ini sudah akan nampil semua yang mode persistent. Nih, berarti udah berhasil ya teman-teman semua. Lalu tugas selanjutnya yaitu mencoba convention, menjelaskan maksud tadi. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi convention tadi. Yang ini. Kalau yang convention itu yang sudah saya jelaskan tadi, yang ini, yang convention input NAPI, NP yang alias itu. Sesudah convention, lalu kita akan yaitu penanganan error. Nah, error sudah saya lakukan pada sebelumnya. Screenshot error, terus kode error dan jenis errornya, terus solusi pemecahan masalah error tersebut. Saya akan menunjukkan screenshotannya ya teman-teman semua. Nih, screenshot errornya karena di sini kurang S aja di sininya. Cara penanganan ini terus kode dan jenis error, terus cara penanganannya udah saya bikin, tambahkan variabel digits agar kode program dapat terbaca. Lalu yang terakhir yaitu tugasnya bukti plagiarismenya. Tidak plagiarismenya sudah saya masukkan screenshotnya. Setelah itu, saya akan menunjukkan bahwa saya sudah mengirim di GitHub. Kita buka GitHub-nya terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Di sini saya akan menunjukkan bahwa saya sudah mengirimkan tugas ke GitHub kecerdasan buatan 3C di chapter 1. Dengan npm 1184 kita lihat nih, tugas saya udah selesai, udah saya kumpulkan. Baik, sekian dulu dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.